Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agibita senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yes. Oke, Mbak Agi, kita saya kira mesti menjaga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus sampaikan ucapan itu karena hari ini saya kira kita bisa bersaksi ada orang yang Ya, baik yang wafat yang meninggalkan kita semua. Ini tokoh betul. tokoh bangsa, Pak Tri Sutrisno, yang dalam usia yang 90 tahun memang sudah sangat Ya, luar sepuh, biasa. ya. Tapi insya Allah beliau husnul khotimah ya. Kalau kita lihat Amin. memang apa ya, gaya kita kan sempat ya banyak berhubungan dengan Pak Tri pada waktu di lapangan dulu ya, Mbak Agi ya. Dan Betul. itu luar luar biasa sekali. Beliau itu orang yang sangat friendly ya, sangat ramah sekali pada waktu Friendly, humble, menyapa Ambal, lebih dulu juga lebih gitu. dulu, dan kemudian hidupnya sederhana karena beliau itu Ya, kan tinggal di Jalan Purwakarta di kawasan Menteng tentu, tapi rumahnya tetap rumah lama, dan ceritanya itu pun juga kredit gitu, apanya rumahnya itu luar biasa, padahal kan beliau pernah jadi Pangdam, pernah jadi Kepala Staf TNI Angkatan mhm. Darat, pernah jadi Panglima TNI, dan zaman segitu kalau mau, aduh, Cuman itu oh, betul. iya, iya. Tapi kan juga hasilnya putra-putranya juga pendidikannya sangat bagus ya, putra-putrinya yang Ya, bahagia. betul. Mhm. Ya, Iya. dan memang ada ingatan, ada kenangan sedikit ini cerita tentang Pak Tri pada waktu tahun 90 ketika meliput di waktu Talang Sari ya, Mbak Agi ya. Talang Mhm. Sari Ya, yang Lampung. di Lampung itu kan, Pak Mhm. Tri pada waktu itu menjadi Panglima TNI dan saya bersama dengan senior saya gitu. Waktu itu belum, saya baru jadi wartawan di tahun 90. 89 atau 90? 89 90, saya lupa persisnya ya, masih baru jadi wartawan gitu, dan itu mencekam sekali kan Mbak Agi, dan Ya. kami itu disergap oleh tentara-tentara pada waktu itu karena memang wartawan tuh disuruh pulang waktu itu, kalau kartu pers kami itu udah dirampas oleh Ya. oleh penjaga. Nah, begitu ketahuan kami masih ada di situ dan kami begitu selesai sholat Jumat itu kita langsung ditodong bayonet, itu jalan berapa 2 kilo begitu Mbak, M16, kita di, Ya. saya berdua dengan senior saya itu, dan senior saya itu dipopor oleh tentara itu. Dan pada waktu Pak Tri mendarat di sana, saya ingat di lapangan Yosodadi itu di Metro Mhm. Lampung Tengah ya pada waktu itu. Jadi Pak itu langsung mengangkat tangan, manggil senior saya, kon nggak apa-apa katanya gitu. Rupanya laporan udah sampai kepada Iya. kepada begitulah gayanya Pak Tri, itu sangat friendly ya pada orang-orang Betul. wartawan yang dari kenalnya begitu ya. Mhm. Ya, baik Pak Tri maupun Ibu tuh sama-sama orang yang humble ya. Jadi Ya, ketika perpisahan beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, kemudian wartawan diajak untuk makan bersama Soto Surabaya kalau tidak salah ketika itu ya di rumah kediaman wakil presiden yang di dekat rumah dinas yang di dekat yang di Masjid Sunda Masjid Kelapa Sunda itu. Kelapa di depan. Sekarang Iya, sekarang di dan tempatnya siapa rumah itu ya Mbak ya? iya ya. Iya, iya, iya. Iya, Nggak bisa dan bayangin kita kemudian ya. nggak bisa bayang. Dan Itu. Ibu Tri Hmm. kemudian yang melayani semuanya. Jadi Mhm. bukan nyuruh biasakan di situ banyak sekali ya asisten-asisten, tapi Ibu Tri Ya, yang ya, betul-betul melayani. Mau apa Mas? Mau apa? Mau nambah? Mau ya, ini ya. begitu. Hmm. Hmm. Ya, memang itu, ini keluarga yang humble dan keluarga yang sederhana kan gitu. Jadi makanya kita mesti bersaksi bahwa beliau adalah orang yang baik, insya Allah ya Mbak Agi ya. Ya, Kita amin. doakan buat Yang beliau. Nah, bersaksi. ya. Mhm. Baik, Mbak Agi, kita kemarin kan sebelumnya sempat membahas MBG TV ya. MBG TV yang itu dalam episode sebelumnya kita membahas soal MBG TV yang bikin rame karena Mhm. wakil ketua, Viral sampai sekarang. ya, Iya. kita wakil ketua MBGN bidang komunikasi Mbak Nani Deang, ini sahabat kita juga Mhm. yang dia membantah dia tidak tahu menahu soal itu. Terus kemudian Betul. Pak Mhm. Dadan Indayana juga menyatakan bahwa itu inisiatif dari masyarakat gitu. Nah, Mhm. kemarin malam, bukan kemarin ya, Sabtu malam kalau seingat saya. Sabtu malam itu Ya. saya ditelepon oleh Pak Letnan Jenderal TNI Ludwig Pusung, yang waktu itu kita bicarakan karena beliau yang menerima sejumlah wartawan dari dari Sulawesi Utara, yang apa namanya Mbak? Japnas apa Iya, ya? Japnas untuk gizi nasional. TV nasional dan sebagainya. Betul. Nah, Mhm. beliau bercerita kepada saya bahwa ya beliau sebenarnya tidak tahu menahu soal itu, tapi ini wartawan-wartawan, apalagi katanya wartawan yang makut Japnas Gizi Nasional ada kaitannya dengan kami gitu, dan kemudian mereka bercerita bahwa mereka sudah punya program televisi itu, ya.
Dia menyatakan dia menyambut baik, tapi dia mengingatkan bahwa nggak ada anggaran di BGN itu untuk proyek-proyek Iya, semacam itu, kata beliau. Dan betul. bahkan beliau minta kalau perlu, tapi kalian walaupun dukung kita juga harus tetap kritik kita, kata Pak Pusung Mhm. itu gitu. Jadi dia menyatakan, nah saya rame banget ini Mas Ersu beritanya simpang siur, padahal saya jujur tidak tahu menahu soal itu. Jadi cuma namanya orang audiensi dan kemudian wartawan Japnas Gizi, ya gitu, Mhm. kira-kira seperti itu namanya. Ya, ya saya terima gitu. Tapi bahwa kemudian itu mau jadi program dari Badan Gizi Nasional enggak, karena memang anggarannya tidak ada. Itu penjelasannya Pak Pusung, dan waktu itu saya menyatakan pada Pak Pusung, Pak, kami sebagai media tentu akan menyediakan ruang seluas mungkin pada Bapak untuk memberikan hak jawab. Kan itu gitu ya Mbak Agi ya, kalau memang ada Betul. yang supaya Mhm. berimbang kita memberikan hak jawab dan sebagainya. Iya. Saya bersedia, apakah gimana kalau kapan Bapak mau kita akan rekaman untuk itu. Tapi beliau menyatakan enggak lama, Mhm. saya ini orang yang di belakang layar kok, katanya gitu. Jadi saya nggak perlu tampil-tampil seperti itu, tapi saya titip saja, saya menjelaskan kepada Pak eh, Pusung. Nah, kewajiban saya tentu saja saya mesti menyampaikan ini kan gitu ya, sebagai bagian, karena Iya. beliau tidak mau Mhm. menyampaikan secara langsung, ya saya akan mengutip karena udah izin beliau juga, beliau menyatakan silahkan kalau mau ini dijelaskan kepada publik. Saya kira bagus Mhm. nih cara-cara pejabat-pejabat publik seperti ini, Mbak Gi ya, kalau ada merasa Iya. dia beritanya mungkin dia Ada katakanlah jawaban. dirugikan, dia Mhm. memberikan hak jawab, jangan lapor polisi dulu gitu ya. Pak Pusung, terima kasih sekali lagi, hormat kami, terima kasih Bapak sudah memberikan penjelasan. Tentu saja ada versi dari kami, ada versi dari Bapak, yang itu harus seimbang ini ya Iya, penjelasannya gitu ya, iya. lagi ya. Jadi intinya dalam hal ini Pak Pusung itu Hmm. hanya menerima audiensi Yes, dari eh, sebuah organisasi yang ya. dipimpin Hmm. oleh Rival Ahmad Labaika. Nah, Waktu itu kebetulan sekitar mereka jam sama-sama 7 dari itu. Sumatera Utara, Sulawesi Utara lah ya, dari Manado gitu. Kebetulan sama-sama dari Sulawesi Ya. Utara dan kemudian Rival Ahmad ini memiliki latar belakang sebagai artis lah ya, seni, Penyanyi ya Mbak ya, kalau nggak penyanyi. salah ya. Iya, Hmm. dia itu penyanyi. Kita tidak kenal ya, tapi Hmm. berdasarkan jejak dari digitalnya seperti itu. Dan kemudian dia juga kabarnya memiliki memiliki media online lah. Bahkan Hmm. dia memimpin sebuah organisasi yang terdiri dari media-media online. Ya mungkin karena kita juga tidak pernah bertemu di lapangan, kita juga atau bertemu di acara-acara media, kita juga tidak Ya, mengenalnya karena memang banyak sekali organisasi ya, media di Indonesia, apalagi media online. ya. Nah, kalau saya duga dia ini menemui Pak Pusong begitu dan Pak kemudian Pusung ya. di Ya, Pak Pusung ya, Pak ya. Lodwig Pusong. Tapi Pusung ya. katanya ada yang membacanya Pusong begitu ya Mas Oh Irsu ya. iya. Saya kurang tahu lah itu nama marga lah ya Iya. Bapak. Hmm. Hmm. Dan kemudian Bapak ini mungkin menjelaskan kalau menurut penjelasan tadi menjelaskan bahwa kami tidak memiliki dana. Ya. Biasanya organisasi seperti ini yang timbul Ah, dari masyarakat, mereka ah. juga kalau badan atau lembaga yang ditemui memiliki dana, maka dia akan mendapatkan sebagian dana. Tapi Ya. rupanya BGN kan memang tidak Nggak ada dana ada seperti anggaran itu. untuk itu. Ya. Oke. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Ludwig Pusung ya. Dan saya kira kepada pejabat-pejabat pemerintah yang lain pun ya, bukan hanya pada kami ya, kepada semua media, ketika misalnya ada berita-berita yang dianggap merugikan Anda, dianggap itu tidak seimbang dan sebagainya, silahkan menyampaikannya sebagai hak jawab. Mhm. Dan media itu sesuai dengan Undang-Undang Pers itu berkewajiban untuk menayangkan hak jawab itu gitu. Jangan dikit-dikit langsung lapor polisi, repot urusannya ini. Iya, Atau dan ini menegaskan Mm-mm. bahwa memang MBG TV kalau seandainya pun Mm. nanti ada, seandainya Mm. pun nanti muncul, itu tidak berkaitan sama sekali Yes, dengan BGN ya, gitu. oke. Mari kita masuk ke materi yang Mhm. berikutnya. Apa yang kita bahas bagi banyak sekali yang rame ya. Kalau Ya. sekarang kalau soal yang Gubernur Kalimantan Timur akhirnya sekarang udah nyerah, dia udah mengembalikan mobilnya, katanya dikembalikan. Kasihan aja dealernya saya. Padahal Iya, tapi istrinya yang oh, yang memang noni heboh Belanda itu begitu ya ya. gitu ya. Iya, noni Belanda dan juga dandanan-dandanan lainnya di berbagai event begitu Mas Irsu itu sudah Oke, keburu ya. menyebar dan orang terheran-heran ini Ya. apa begitu Itu ya. Ya, anggota DPR loh dia, Pak, DPR RI loh. Saya nggak pernah tahu kalau, karena ya, kita nggak pernah dengar dia ikut dalam sidang-sidang di DPR gitu ya. Bagi mungkin karena ya, perannya sebagai ibu gubernur jadi lebih sibuk di daerah gitu ya, lebih jangan-jangan. Ya. betul. Hmm. Mhm.
Oke, kita perlu mencermati soal perkembangan ini di Iran, Mas Ersu. Mhm. Dan juga kematian dari atau gugurnya dari Ayatollah Ali Khamenei ya. Ini betul-betul mengejutkan bahwa di tengah perundingan yang sedang berlangsung dengan Oman sebagai penengah mediator begitu, ternyata sudah keburu eh, Amerika dan juga Israel itu merencanakan serangan yang sangat-sangat kalau kita Ya, lihat kalau sadis. ya saya kira itu pasti bersamaan dengan waktu perundingan lah, nggak mungkin serangan semacam itu mendadak terjadi. Nah, dan sebenarnya serangan dari Amerika itu kalau kalau di kalangan di Amerika rupanya sudah gampang diprediksi, Mbak. Kapan Amerika mau menyerang dan sebagainya. Kalau Mbak Agi mungkin sempat Hmm. baca fenomena yang disebut dengan pizza, Pentagon pizza Mhm. gitu ya. Ya, Setiap kali ada mhm. gerakan-gerak ada Ya, apa gerakan pasukan besar, penyerangan dan sebagainya, pasukan itu besar. pembelian di Mhm. pizza di sekitar Pentagon itu mendadak melonjak gitu ya. Ya, Jadi ini gampang eskalasinya ya melonjak, ya pergerakannya ya. itu naik tinggi Ya ya. intelijen nggak seharusnya bisa sudah memprediksi soal itu kan, yang begitu-begitu ya Mhm. Mbak Agi ya. Sama juga dengan kayak Ya, kemarin ketika Pak Prabowo sebenarnya ketika melakukan perundingan dan kemudian ternyata tarifnya Trump dibatalkan oleh Mahkamah Agung kan sebenarnya kita juga sudah tahu harusnya kan karena soal gugatan seperti menduga, pendaftaran betul. gugatan seperti itu kan pasti sudah diberitakan. Harusnya seperti itu kan Mhm. ya Mbak Agi ya. Iya, iya, betul. Tapi memang kalau kita lihat intelijen Iran kadang-kadang kedodoran ya, terutama Oh oleh iya ketika udah penyusupan dengan Mossad ya. Mossad. Iya Iya, iya. dan Mossad ini melibatkan orang Iran asli. Yes Mereka yes. bahkan menyusup eh, ke ajudan-ajudan seperti yang sebelumnya saya lupa namanya, tapi salah satu komandan itu yang Oh kemudian Ismail Haniyeh yang dari Hamas. ya. Ya. Ya, itu yang dari Hamas. Yang dari Iran sendiri, Mas Heriso, yang dia berada di sebuah gedung tinggi dan kemudian bukan pengeboman yang seperti itu, tapi dia betul-betul ada pasukan tertentu yang kemudian masuk dan dia mengetahui lantai berapa dia berada dan ada di kamar nomor berapa keluarganya tersebut berada dan kemudian mereka dibunuh begitu. Jadi memang ada peran inner circle yang Ya. kemudian memang bobol. Jadi memang soal intelijen sepertinya Iran ini masih Agak kalah gitu ya. kedodoran dengan kalau lawan Israel dan Kebenaran. sebagainya. Tapi bagi kita sebenarnya yang justru serius bagi oke itu yang terjadi di Iran ya meskipun kok Mhm. itu tergantung bagaimana perlawanannya. Ya, Kalau Pak Trump kan bilang bahwa dia empat minggu gitu. Tapi kita nggak tahu apakah itu berlarut atau tidak karena Amerika juga pernah punya pengalaman di Vietnam yang tadinya juga nggak dianggap seperti itu. Jadi berlarut panjang dan kemudian Amerika harus menarik diri dari Vietnam. Dan kalau ya, kita lihat sejarahnya kan Parsi ya mereka ini kan orang Iran ini orang Parsi ya ini sejarahnya perang peradaban tinggi Persia. ya ya. Nah, Mhm. Persia ya peradaban yang sangat Mhm. tinggi kan salah satu peradaban tertua Sangat di dunia tertua ini ya di dunia. Ya Mhm. Mesir Yunani Parsi dan kemudian bahkan Mhm. India itu kan termasuk peradaban yang sangat tua dan Mhm. pengalaman mereka dalam bertempur panjang mereka ingat waktu Ya. perang dulu ya perang Teluk ya Mbak Agi ketika dia Mhm. berhadapan dengan Irak misalnya dan sebagainya itu kan juga dia bisa sampai berapa lama itu bertahun-tahun. Padahal kita tahu Ya. pada waktu itu Saddam Hussein kan masih mesra dengan Amerika Serikat kan. Jadi Mhm. ya dan Mhm. nah ini saya kira dampaknya yang paling penting itu buat kita ketika Ya. Selat Hormuz itu ditutup. Sekarang aja harga BBM udah mulai naik kan Mbak Agi kan mulai Sudah tanggal 1 naik, kemarin mulai ya. tanggal 1 Maret Hmm, kemarin sudah ya. naik, hari ini berlaku, Mm-mm. betul. Mm. Dan Mhm. dan itu dampaknya cukup serius buat buat kita itu jadinya kan gitu. Iya, serius. Ada yang naik 850, ada yang Hah? naik ya Nah, cukup. Iya, naiknya 850 per liter. iya, Mas Hah? Hersu. Jadi ini kan bervariasi ya. Kita kan sekarang ada beberapa operator ya Ya, dari Pertamina sendiri, terus mm, kemudian dari British Petroleum dari petroleum, BP, kemudian dari Vivo, kemudian dari AKR, Shell dan sebagainya. Iya, dan itu kan ada banyak variasi dari mm, apa namanya BBM kita begitu. mm, Kalau yang subsidi itu anteng saja namanya juga mm, disubsidi. Tapi mm. yang Pertamax ke atas itulah yang kemudian naik turun. Walaupun kita sekarang kalau beberapa waktu terakhir ini kan memang naik turunnya sudah tanpa pengumuman lagi. Ya, siap Jadi tanggal 1. hanya Mm, mm, ya berdasarkan harga minyak internasional dan kemudian otomatis akan mengikuti begitu. mm, mm, Tapi
Yang sekarang ini dan dikhawatirkan ini akan terus melonjak terus karena Selat Hormuz sudah ditutup dan pengumumannya videonya penutupan Selat Hormuz itu dengan menggunakan orang Iran yang berbahasa Inggris itu ya sangat Hmm. khas sekali itu sudah videonya sangat viral dan penutupan Selat Hormuz ini kita tahu 20% lebih lah minyak dan apa namanya dan gas Hmm. gitu itu melewati Selat Hormuz untuk efisiensi. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita bisa menduga selain ingin menguasai Greenland, ini Amerika juga ingin menguasai Selat Hormuz tentu saja begitu Hmm. untuk menyelamatkan harga minyak dan gas begitu. Tapi sekarang sudah ditutup, ya kita menunggu Mas Ersu bagaimana kira-kira dampaknya Ya, terhadap internasional. ya, Pertamina juga punya kapal-kapal tanker yang ya. secara rutin melewati Hmm. selat tersebut ya Hmm. pasti ada akibatnya kepada Ya, Indonesia. pasti Mbak Agi, karena apalagi kemarin sudah ada kapal tanker tapi yang berbendera Palau yang kemudian ditembak dan ditenggelamkan juga kan karena tetap dia melintas kawasan itu. Jadi ini walaupun ini belum menuju Perang Dunia Ketiga seperti yang disebut, tapi ini meskipun menjauh di sana di teluk sana, dampaknya pasti langsung kepada kita. Belum lagi Pastinya. penerbangan, Mbak, penerbangan haji, penerbangan yang Iya. lain-lain juga ini katanya ada sekitar 50.000 lebih jamaah haji umroh kita yang ada di sana kan biasa Ramadan gini banyak Iya. sekali orang-orang kita yang melaksanakan umroh itu tidak tertahan karena penerbangan yang melintas kawasan itu dihentikan gitu. Ntar di Betul. berbagai bandara termasuk di Bandara Cengkareng juga banyak sekali. Bandara Soekarno-Hatta itu banyak sekali yang penerbangan-penerbangan ribuan, ini puluhan ribu penerbangan yang dihentikan di berbagai negara. Ya, dan kita terjebak di tengah-tengahnya, Mas Hersu. Yes. Secara politik bebas aktif, kita sekarang sudah tidak bebas aktif lagi. Hmm. Saya tidak tahu apakah sudah keluar ya keprihatinan atau pernyataan dari pemerintah Indonesia, dari Prabowo mengenai masalah ini. Karena yang terakhir itu adalah Hmm. soal keinginan pemerintah Indonesia untuk menjadi mediator Hmm. dalam konflik tersebut. Ini dinyatakan sebelum kematian atau Hmm. gugurnya Ayatollah Ali Khamenei. Tapi apakah ini akan terus berlangsung? Karena belum juga ada pernyataan dari pemerintah bahwa Prabowo tidak jadi menjadi mediator. Nah, ini banyak sekali Mas Hersu dari kalangan masyarakat, terutama misalnya yang paling kelihatan adalah Pak Yusuf Kala yang secara spontan langsung Hmm. menyatakan duka cita yang sangat mendalam atas Hmm. gugurnya atau wafatnya Ali Khamenei dan juga dia mengatakan bahwa itu adalah sebuah serangan yang sungguh tidak beretika. Hmm. Bebas saja Pak Yusuf Kala mengatakan itu karena dia orang yang bebas, betul. Hmm. Hmm. Tapi biasanya pemerintah kita juga melakukan hal yang serupa dalam waktu yang tidak begitu lama setelah sebuah kejadian, apalagi eh, wafatnya seorang pemimpin negara, maka kita akan mengatakan rasa duka cita yang mendalam dan Iya. kemudian berikutnya kita akan Tapi mengomentari karena kematiannya tidak wajar, ya begitu tapi kan? kalau Tapi persoalannya ada Amerika, Mbak, kalau waktu itu betul, serangan dan hanya ke. ini Hmm. persoalan yang sangat-sangat rumit, Hmm. sangat-sangat harus dicermati karena Prabowo harus mendengarkan suara rakyat Indonesia, Mas Hersu. Saya melihat percakapan makin meningkat, semua orang akhirnya apa namanya ingin dan tahu soal politik, mereka mencari sendiri begitu. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Kenapa Indonesia seperti ini begitu? Kita tahu kedutaan besar Republik Islam Iran yang di Jakarta juga sudah membuka bahkan pada siang hari tadi kan juga ada konferensi pers begitu. Dari kemarin sudah berbondong-bondong orang Indonesia, bahkan mungkin orang Indonesia yang ada kaitan pernah tinggal di sana apa dan sebagainya mengatakan mengucapkan duka cita itu sampai berkeluarga Mas Ersu beserta anak-anak beserta orang tua apa dan sebagainya. Jadi eh, banyak sekali rakyat Indonesia gitu yang berbondong-bondong menyatakan duka cita. Dari NU juga misalnya dari NU mengucapkan apa duka cita juga dan kemudian meminta supaya mencermati betul politik yang ada di Timur Tengah. Terus kemudian juga dari Majelis Ulama Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas Hmm. wafatnya pemimpin Iran dan mereka juga meminta agar Indonesia keluar, Prabowo keluar dari Board of Peace gitu. Hmm. Seruan ini tidak main-main, Mas Edu. Seruan ini sudah dinyatakan oleh banyak sekali organisasi dan juga individu. Kemudian dari PUI, dari organisasi Islam tentu sajalah itu banyak sekali ya. Tapi kemudian juga muncul Mas Hersu, ini yang tidak kalah ininya adalah sebuah petisi. Petisi ini Hmm. diikuti oleh 64 individu yang terdiri dari para akademisi, guru besar, doktor, dan sebagainya. Yang mereka sebetulnya selama ini tidak terafiliasi secara politik. Mereka ini adalah para akademisi, pengamat apa dan sebagainya. Dan juga
ada banyak sekali lembaga atau organisasi masyarakat, LSM dan sebagainya, dan juga lembaga yang sekitar 75 lah lembaga swasta atau LSM ini yang kemudian menyatakan mereka sangat-sangat keberatan ya dengan masuknya Indonesia masuk ke dalam Board of Peace itu. Mereka mengatakan seperti ini kurang lebih. Kami menilai pemerintah minim membangun ruang partisipasi masyarakat dalam menyepakati dua kebijakan tersebut, yaitu bergabung dalam Board of Peace dan juga mengirim pasukan TNI ke Gaza. Bayangkan kita akan mendominasi jumlah pasukan di Gaza itu berdasarkan rencana Prabowo, yaitu akan mengirim secara bertahap hingga mencapai 8.000 personil. Sementara yang dibutuhkan di sana untuk sementara itu sekitar 20.000 personil. Artinya Hampir kita akan hampir mengirim 50% ya. hampir 50%. Dan kabarnya menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, ini sebagai kompensasi dari 1 miliar dolar yang dijanjikan akan dibayarkan kepada Board of Peace. Jadi dengan 8.000 personil ini kan tentunya memerlukan biaya, baik dari pengiriman, akomodasi, apa Hmm. dan sebagainya, konsumsi dan sebagainya, peralatan, persenjataan dan sebagainya, itu diperkirakan itu. Jadi kita tidak perlu membayar 1 miliar dolar Amerika Ya, atau ya. hampir 17 Tapi triliun kan itu ke tapi BOP dengan tapi melakukan itu. tetap aja kan itu duit dari APBN kan gitu. Kalau Tetap, ya tetap kalau duit kalau APBN dan kalau tanpa biasanya ya dikonsultasikan. ya kalau biasanya dulu kalau di bawah pasukan PBB itu kita justru pasukan kita dapat uang sakunya dari PBB pada waktu Dapat itu. gaji Ya, dapat gaji dari PBB dan yang tapi kalau dikirim oleh TNI, petinggi TNI dikirimkan ke istri begitu kan. ya ya Jadi istri lumayan di itu sini jadi tetap ya. dapat ya. Nah, tapi kalau ini kan gitu, berarti kita membiayai sendiri dong ya artinya Mbak Biaya Agi ya. sendiri. Nah, Betul Mas apakah Enzo. kemudian standarnya juga tetap standar internasional kan itu kasihan juga dan satu hal lagi itu sensitif banget loh penugasan di sana. Apalagi kalau kemudian Ya, berhadapan dengan Hamas dan sebagainya. Kalau betul. kita yang jadi korban juga itu bisa jadi pemicu serius. Kalau malah apalagi kalau kemudian kita ternyata menembak pasukan Hamas itu dampaknya di dalam negeri pasti akan sangat serius kan gitu ya. Ya. Sangat, 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 sangat. Apalagi tujuan dari Trump adalah untuk melucuti Hamas. Hmm. Dan apalagi ini bahkan dikecam oleh orang-orang Amerika sendiri ya. Apalagi tujuan dari BOP ini antara lain juga keluarga dari Trump begitu, menantunya misalnya Jared Kushner itu dia merencanakan dia kan pengusaha properti ya, merencanakan untuk membangun tower-tower tinggi di Gaza yang kemudian itu berupa hotel, kasino apa dan sebagainya. Itu sungguh-sungguh bukan sesuatu yang selama ini dikenal oleh masyarakat Gaza yang kalau seandainya mereka Islam yang taat, mereka juga ada Kristen Ortodok dan juga Katolik di sana juga orang-orang yang taat. Sehingga ketika akan dibangun hotel, akan dibangun apartemen eksklusif apa dan sebagainya, ini sebetulnya ingin mengkomersialisasi Gaza gitu. Salah satu tujuannya adalah itu. Dan sebetulnya orang-orang Indonesia yang ada di Amerika pun sudah membocorkan lewat berbagai platform media sosial begitu tentang mereka yang ketahui di sana karena banyak di antara kita yang juga bekerja di apa namanya di pemerintahan apa dan sebagainya. Jadi coba kita lihat kembali ya kepada petisi yang digagas oleh orang-orang intelektual inilah. Mereka mengatakan Mas Irsu, coba petisi saya bacakan saja ya dari kumparan ini. Petisi bersama masyarakat sipil. Judulnya Melawan Imperialisme Baru. Mungkin hanya beberapa saja yang saya bacakan. Seperti ini. Kami menilai kebijakan pemerintah terkait kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika, kesepakatan Indonesia masuk dalam BOP, telah membawa Indonesia masuk ke dalam jurang imperialisme. Jadi kita menjadi pelaku aktif dari imperialisme itu sendiri jadinya. Dan kami menilai bahwa eh, sementara dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, pemerintah menandatangani kesepakatan perjanjian itu dengan minim partisipasi masyarakat serta konsultasi DPR. Hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat konstitusi. Lebih dari itu, kondisi keluarnya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal global Presiden Trump karena bertentangan dengan konstitusi Amerika atau persetujuan Kongres. Jadi sebetulnya Trump sendiri juga ditentang di dalam negeri. Secara hukum dia juga kalah begitu. Dan eh, ada lagi, ini saya pilih yang penting-penting saja. Eh, Kami memandang kedaulatan ekonomi Indonesia terjebak dalam permainan dagang Donald Trump. Banyak substansi dalam perjanjian dagang itu merugikan rakyat Indonesia, yaitu bea masuk barang dari AS 0%.
pemberian data pribadi rakyat Indonesia, keistimewaan bebas sertifikasi halal bagi barang dari AS, kepentingan eksploitasi sektor tambang, larangan ikut blok ekonomi lain yang tidak sejalan dengan Amerika Serikat dan lainnya. Jadi dengan berdasarkan perjanjian ini juga sudah dinyatakan juga ya oleh Bima Yudhistira Adinegara, ekonom dari Celios Center of Economic and Law Studies, dia sangat dan kita juga membaca sendiri klausul-klausulnya yang kemudian sekarang bocor begitu ya, karena memang belum dikomunikasikan oleh pemerintah sendiri, dibuka. Ini loh yang kami tanda tangani, kan seharusnya seperti itu dan Hmm. dijelaskan satu persatu. Karena kalau tidak salah ada 214 kewajiban yang harus Yes. dilakukan Indonesia, Hmm. sementara Amerika hanya harus melakukan 9 kewajiban saja. Ya, ya. Ini jomplang sekali begitu. Dan apalagi di situ tertera juga setiap kali kita akan melakukan soal digital, misalnya perjanjian soal penyerahan data digital itu, kalau kita akan melakukan kerjasama digitalisasi dengan siapapun di luar, dengan negara lain, maka kita harus seizin Amerika. Begitu juga yang lain-lain. Begitu kita ada perjanjian perdagangan atau ekonomi yang itu penting begitu ya, itu harus searah Ya. dengan kebijakan ekonomi Amerika. Mungkin ini Ini kan harus luar kita ini biasa. dengarkan saja nih Mbak Agi, kan ada itu videonya Bima Yudhistira ketika dia ada di Hong Kong ya, dia menyampaikan Iya, iya, betul. Ini surat. menarik Ya, dengan kita cara ya santai dia kita menyatakan dengarkan ini. ya. Iya. Perjanjian Indonesia dengan Amerika Serikat, Prabowo dengan Trump yang disebut dengan Agreement on Reciprocal Trade, sebenarnya isinya adalah Indonesia harus menelan yang namanya pil racun atau poison pill. Kalau Indonesia ke depan mau kerjasama dengan negara manapun, termasuk dengan China, dengan Eropa, dengan Timur Tengah, harus atas izin Amerika Serikat. Nggak boleh kepentingannya berbeda dengan Amerika. Jadi ekonomi kita, perdagangan kita, investasi kita sedang didikte oleh Amerika Serikat. Dan tentunya yang nggak pernah dibayangkan adalah konsekuensinya. Bahwa negara-negara yang terganggu dengan adanya kerjasama dengan Trump ini bisa menuntut Indonesia di WTO, World Trade Organization, menggugat Indonesia dan juga melakukan retaliasi atau pembalasan dagang, dan biayanya sangat-sangat mahal buat Indonesia. Yang bikin kebijakan, yang bikin perjanjian, pasti nggak mikir soal. Ya, ya serem banget sih kalau kayak gitu, itu sih bukan perjanjian, Pak. Kalau ya, karena sebelumnya Iya, saya kita juga ya, menyerahkan kedaulatan, Mas iya, Herssu. iya, saya sebelumnya juga begitu. Sebelumnya kan mewawancarai juga Profesor Reni Indrayana juga yang sudah Hmm. membaca soal perjanjian itu, dia juga menyatakan seperti tadi datanya. Jadi ini bukan bukan perjanjian penjajahan ini, kata dia begitu. Iya, ini jahat betul ya, dan betul. Dan kalau kita melihat kemarin yang pergi ke sana, kita tidak tahu ya siapa saja di bawahnya. Biasanya kalau menteri kan kemudian dia membawa dirjennya, dia Hmm, membawa kemudian ahli-ahlinya di bawahnya. hmm. Tapi yang kita lihat wajah-wajah yang menandatangani itu atau yang membaca klausul-klausul itu, saya menduga sih Mas Herssu, dari 214 klausul di dalam perjanjian itu tidak dikirim lebih dulu ke Indonesia, kemudian dipelajari oleh ahli-ahli kita, ahli hukum internasional kita, misalnya oleh para negosiator kita, tapi itu diberikan brek begitu saja pada saat pertemuan tersebut, begitu. Mm-mm. Karena kalau seandainya ini kita pasti sudah siap lah. Ini kan patut kita menduga seperti itu ya, karena kok sepertinya kedodoran. Bahkan Tempo juga menulis itu, apa namanya? Mereka menduga bahwa ini kedodoran betul. Bagaimana Prabowo mungkin membaca klausul-klausul perjanjian itu dan kemudian Erlangga membaca juga. Mereka ini kan orang-orang yang sudah, mohon maaf, sangat berpengalaman, tapi A- mereka sudah sepuh. Ada Bahlil kan di situ, Mbak Agi? Ada Hmm. ada Bahlil begitu yang mungkin membaca klausul-klausul dalam bahasa Inggris yang Mas Herssu dan saya pun mengakui dengan bahasa-bahasa hukum, Oh, bahasa-bahasa ekonomi yang bahasa seperti itu. bahasa hukum tuh Pusing susah. Apalagi dalam membacanya bahasa Inggris, begitu ya. iya, apalagi dalam bahasa Inggris tuh harus orang-orang yang memang terlatih untuk membaca seperti itu gitu ya. Betul, apalagi disebutkan ini berdasarkan klausul yang ada di atas, Hmm. yang ini menindaklanjuti yang ini ada di pasal sekian, ayat sekian apa dan sebagainya. Jadi itu betul-betul orang yang Dalam memang dalam ahli bahasa dan Indonesia mengerti saja kalau kita nggak betul. detail itu kejebak loh dalam perjanjian-perjanjian semacam itu ya. Iya, betul. Apalagi ini ada ratusan lembar ya. Kalau Ya, ininya aja 40 ada dua ratus enggak empat belas. 45 lembar sih, Pak. Pasal-pasalnya yang banyak. Tebalnya itu 45 Ya, halaman ya. ya, Hmm. tebelnya 45 lembar kalau kita lihat. Hmm. Tapi hurufnya kecil-kecil banget itu Mas Sersu. Iya, makanya itu. Jadi isinya banyak sekali Ya, sebetulnya. ya. Ya, kembali kepada petisi ini ya. Petisi ini maka yang diminta
oleh para tokoh ini adalah kami menolak kami menolak kesepakatan perjanjian dagang Indonesia dan Amerika karena telah merugikan bangsa Indonesia. Dua, kami mendesak DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi seluruh perjanjian dagang Indonesia yang bersifat timpang dan tidak adil dan merugikan Indonesia. Kami mendesak pemerintah dan DPR mengevaluasi kesepakatan Indonesia dalam piagam BOP dan BOP yang dibentuk di Davos. Bukanlah BOP yang mengamanatkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Kemudian kami menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza jika tidak ada mandat Dewan Keamanan PBB. Padahal dalam resolusi ini tidak ada kaitannya dengan PBB gitu. Jadi udah pastilah tidak ada mandat dari PBB. Pengiriman pasukan TNI dengan mandat BOP tidak sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan lagi-lagi ya, yang nomor 2803. Kami berkesimpulan bahwa penandatanganan perjanjian dagang Indonesia Amerika Serikat dan keterlibatan dalam piagam BOP membuat Indonesia masuk ke dalam jurang imperialisme. Oleh karena itu, langkah pemerintah ini patut dievaluasi dan dikoreksi oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Siapa saja mereka, lembaga atau organisasi atau LSM antara lain adalah Setara Institut, Imparsial, YLBHI, Kontras, Amnesty Internasional, ICW, banyak sekali LBH kan lembaga hukum itu banyak sekali ya dari berbagai lembaga hukum, kemudian Aliansi untuk Demokrasi Papua, Public Virtue, Institute for Criminal Justice Reform, AJI juga ada banyak sekali, semua jumlahnya ada 75. Dan siapa saja individu-individu para tokoh yang ikut menandatangani yaitu tentu saja Profesor Zainal Arifin Muchtar, ini pakar hukum dari UGM, kemudian Muhammad Ali Syafaat, ini juga profesor, guru besar, Profesor Todung Mulya Lubis, mantan dubes kita juga untuk Norwegia, Profesor Basuki Reksowibowo, Profesor Ani Sucipto, guru besar FISIP UI, Profesor Aan Eko Widarto, akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Profesor Heru Susetio, guru besar Fakultas Hukum UI, Ikrar Nusabati, profesor juga, dan banyak sekali masih itu karena jumlahnya ada 64. Ini untuk sementara ya, barangkali ini masih bisa bertambah lagi petisi ini, mereka yang Ya. mendukung. Ini hampir sama ya dengan ketika Jokowi bagi-bagi bansos, Jokowi lewat parcok melakukan intimidasi dan sebagainya. Ini kan tokoh dan guru besar dari hampir semua akademisi se-Indonesia itu bergerak memberikan komunike protes apa dan sebagainya. Ketika itu pada saat Pilpres. Yes, oke. Nah, di luar itu tadi perjanjian itu, kalau kita balik lagi ke soal di Timur Tengah ya Mbak Agi ya, ini kan juga protes juga banyak sekali kan Mbak yang juga menyatakan itu. Bahkan purnawirawan kemarin kan sempat meminta agar kalau mereka lebih pada soal pengiriman pasukan di luar mandat PBB, karena itu dianggap nanti presiden itu akan melanggar konstitusi kan, apalagi. Nah, itu yang disampaikan oleh sejumlah purnawirawan itu. Waktu itu ada sejumlah mantan kepala staf dan termasuk ada Wakil Panglima TNI Pak Faruk Rozi. Iya, betul sekali Mas Hersu, karena memang banyak sekali yang mengatakan ini bisa jadi menjadi pintu gerbang untuk terjadinya Perang Dunia Ketiga. Tapi kalau kita lihat Perang Dunia itu harus melibatkan negara-negara besar. Kalau Rusia dan Cina belum turun tangan, mereka adalah sebagai proksinya adalah Iran. Kan di belakang Iran ada Rusia, ada Cina. Tapi selama mereka itu belum terjun langsung kan kita belum bisa melihat itu. Tapi yang jelas kalau kita melihat yang sekarang ini Mas Hersu, soal ekonomi saja ini sudah terjadi perubahan yang sangat besar ya. Kita melihat selama beberapa bulan terakhir, bayangkan Macron, Presiden Prancis itu datang menemui Xi Jinping dengan rombongan besar pebisnis dan melakukan berbagai macam perjanjian ekonomi. Ini sudah secara terang-terangan gara-gara Macron juga menolak untuk masuk ke dalam Board of Peace, tidak seperti Indonesia yang serta-merta masuk begitu, dan kemudian diancam oleh Trump dengan tarif 200% sebelum adanya keluar peraturan dari Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika. Dan ini nekat saja kemudian melakukan perjanjian kerjasama begitu banyak hal, dari pendidikan, dari segala macam gitu ya, transport saya apa dan sebagainya dengan pihak Cina. Begitu juga dengan Inggris. Bayangkan ini sekutu yang sangat-sangat dekat begitu, juga menemui Xi Jinping langsung ke Cina begitu, karena dia juga menolak untuk masuk ke dalam BOP dan malah mengecam adanya BOP. Selain itu juga Kanada menemui Xi Jinping juga. Kanselir Jerman menemui Xi Jinping juga. Ini kan sudah betul-betul sebetulnya secara ekonomi mereka sudah muak ya. Mungkin bukan dengan Amerikanya tapi dengan Trump. Gitu. Nah, iya makanya ini kan kalau berlarut, misalnya kita jangan membayangkan ini, kita misalnya membayangkan antara Rusia dengan Ukraine.
yang tadinya juga dibayangkan oleh Rusia hanya dalam hitungan hari atau hitungan pekan lah gitu. Tapi kan sekarang berlarut jadi panjang gitu. Nah, kalau ini berlarut jadi panjang, ini jauh lebih serius dampaknya gitu kepada Lebih serius, ya. betul, betul. Apalagi kalau kita melihat sesudah gugurnya Ali Khamenei, ini rakyat Iran bukannya surut, mereka kemudian berlindung ke bunker seperti rakyat Israel begitu ya, bukan. Tapi mereka malah justru berbondong-bondong ribuan, bahkan mungkin bisa jadi juga jutaan ya, berkumpul di lapangan dan kemudian mereka marah, mereka menangis, mereka mengantarkan apa rencana pemakaman dari Ali Khamenei dan sebagainya begitu. Dan sementara juga ada kabar sekarang ini bahwa Netanyahu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu kabur ke Jerman. Ini beritanya seru betul ini soal kaburnya Netanyahu ini Mas Hersu. Kita juga tahu ya belakangan kan memang ada Kalau dia berita dulu bahwa biasanya ke Yunani kan sebelum-sebelumnya dia kalau ada masalah kayak gitu. ya, sekarang ke Jerman. Ini kalau seandainya ada Jerman yang ultranasionalis bocor di mana keberadaan dia ini bisa diserang oleh ultranasionalis yang dia akar-akarnya masih ada lah di sana. Cuman kita kita melihat nih Mas Hersu, bahkan gambar-gambar dari kaburnya Netanyahu ini dugaan pesawat itu berisi Hmm. Netanyahu itu yang rame itu diunggah oleh Hindustan Times ini eh, apa Media media India dari ya. India. Hmm. Iya, iya, dia menulis Netanyahu in Germany, claim of PM leaving Israel rise amid reports of Khamenei's death. Jadi sesudah meninggalnya Khamenei itu dia pergi dan disebut sebagai such a fearless leader, pemimpin yang pengecut. Yang kita tahu juga bahwa Netanyahu ini dikabarkan sudah cancer ya, stadium 4 begitu, mengalami apa melakukan pengobatan intensif apa dan sebagainya. Tapi orang yang sudah segitu kok nggak sadar-sadar ya Mas Yesu? Kau mau nggak akan sadar itu. Oke, oke. Iya, Baik, oke. baik. Bagi kita akhiri perbincangan kita kali ini ya, kita akan ketemu lagi dan kelihatannya perkembangan akan jauh. Kalau Trump kan memperkirakan 4 pekan gitu ya berlangsung, tapi kita belum tahu ya, seperti saya sebutkan tadi bisa aja berlarut. Nah, kalau berlarut itu yang berbahaya akan berbalik itu warga di dalam negeri juga di dalam negeri Amerika maksud saya mungkin akan berbalik. Sekarang pun surveinya kan hanya sekitar berapa 20% ya warga Amerika yang 27% kalau tidak salah yang mendukung Trump itu selebihnya menentang gitu. Jadi rawan situasinya dan ini dia pasti bekerja dengan waktu dan dia ingin agar targetnya tercapai. Tapi kalau begitu meleset, dampaknya bisa berbeda. Ya, Mbak. Iya, iya, iya. Mas Oke. Ersu, satu lagi, mungkin kita sebagai penutup ya, kita perlu putar role apa yang dikatakan oleh Dino Patijalal. Karena penting sekali, saya melihat Oh, poin ini berkaitan dengan terakhir. perannya Pak Prabowo ya sebagai Betul, perannya Pak Prabowo dan ya, politik luar negeri Indonesia yang dia mengatakan bahwa ini idenya dari siapa Pak Prabowo yes. akan menjadi negosiator begitu dan Oke. pergi ke Hmm. Iran. Yes, Ya, oke. Kita mohon pamit dan ya. sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan akal sehat. Yes. Halo, saya Dino Patijalal di suatu kafe di London. Kita semua shock melihat serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dan kita terutama prihatin karena ini serangan terhadap suatu negara Islam di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap suasana batin dunia Islam. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan, termasuk mengenai posisi Indonesia mengenai konflik Amerika dan Israel dengan Iran. Pertama, catat bahwa ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Karena tujuan dari serangan militer ini kali ini bukan hanya untuk menghentikan kapasitas nuklir Iran, tapi untuk menumbangkan pemerintah di Tehran. Segala aksi militer, oposisi politik, mobilisasi massa, upaya agen Mossad di Iran, instrumen sosial, ekonomi, dan lain sebagainya akan dikerahkan untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan pada saat yang bersamaan, pemerintah Iran juga tidak akan tinggal diam dan mereka juga akan melakukan segala cara untuk melawan intervensi luar ini. Dan mengingat Iran berbeda dari Venezuela, mempunyai jaringan politik dan militer yang cukup signifikan di beberapa wilayah di luar Iran, di Timur Tengah, maka dapat dipastikan bahwa perang ini juga akan menyeret pihak-pihak luar dan akan menyebarkan guncangan di luar
wilayah Iran. Dan kalaupun pemerintah di Teheran tumbang, dan kemungkinan ini juga ada, maka ini juga tidak otomatis baik secara moral, secara hukum internasional, memberikan pembenaran terhadap aksi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Mengapa? Karena kalau aksi intervensi ugal-ugalan seperti ini dilakukan oleh negara-negara lain dalam konteks yang berbeda juga, maka dunia akan segera terjerumus dalam Perang Dunia Ketiga. Kedua, kita harus jelas sejelas-jelasnya bahwa dalam konflik ini Iran adalah pihak yang diserang oleh Amerika dan Israel, bukan pihak yang menyerang Amerika atau Israel. Dan bahwasanya perundingan antara Amerika dan Iran belum berhasil, ini tidak memberikan pembenaran bagi Amerika Serikat untuk melakukan serangan militer terhadap Iran, apalagi pemerintah Oman yang selama ini menjadi mediator dalam perundingan damai antara keduanya menyatakan sudah ada kemajuan yang signifikan dalam proses perundingan Amerika dan Iran ini. Serangan militer terhadap Iran menandakan adanya suatu tren yang mengkhawatirkan di Amerika Serikat bahwa segala perselisihan yang tidak sesuai dengan kemauan Trump akan diselesaikan dengan cara perang atau kekerasan. Dan pendekatan seperti ini sangat berbahaya sekali bagi stabilitas dan perdamaian internasional. Ketiga, saya sudah membaca pernyataan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo siap untuk terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik ini. Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan, karena sangat tidak realistis. Kenapa? Pertama, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, Amerika Serikat itu jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga. Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena moodnya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan menarik dicatat bahwa sejumlah teman saya di Washington DC memberitahu saya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari Epstein Files, kasus Epstein Files yang sekarang semakin merongrong pribadi Presiden Donald Trump. Kedua, realitanya pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran. Walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada beliau. Dan juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga. Misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran, walaupun pernah ketemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa. Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini. Ketiga, kalau Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran. Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini. Keempat, dan ini lebih tidak mungkin lagi, upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran. Dan ini kan secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi. Dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri. Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini. Menurut saya yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai juru damai dalam konflik ini, karena ini tidak realistis, tapi justru untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas, dan secara lugas. Kita harus berani menyatakan apa yang benar-benar dan apa yang salah, apapun resikonya. Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bertentangan dengan segala prinsip
yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di sidang Majelis Umum PBB tahun lalu. Dan kita harus selalu konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma-norma hukum internasional. Kita tidak mau nanti sejarah mencatat tidak ada satupun skenario di mana Indonesia bersedia untuk mengkritik aksi dari negara adidaya. Apapun yang dilakukan negara adidaya tersebut. Dan kalau ini terjadi, berarti politik luar negeri kita tidak lagi politik bebas aktif. Dan ingat, sejarah penuh dengan kasus di mana Indonesia tidak ragu untuk bertentangan atau berbeda pendapat dengan Amerika Serikat. Baik dalam kasus serangan Amerika terhadap Irak, mengenai Konvensi Hukum Laut PBB, mengenai keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di PBB, dan lain sebagainya. Berbeda pendapat itu tidak berarti bermusuhan, dan bermitra tidak juga berarti kita nurut atau tunduk dengan Amerika Serikat. Saya juga menganjurkan agar Presiden Prabowo menulis surat kepada Presiden Trump yang memberitahukan bahwa Indonesia akan menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force di Gaza sambil mengkaji ulang situasi serius yang sekarang sedang berkembang di Timur Tengah. Melalui pesan ini terhadap Presiden Donald Trump, kita juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berprinsip, yang berpendirian, dan tidak mudah di-take for granted oleh negara lain. Apalagi Hamas dan kelompok lain di Palestina mempunyai kedekatan khusus dengan Iran. Dan dampaknya pasti ada. Apalagi pasukan perdamaian Indonesia nanti praktis akan berada di bawah komando Amerika Serikat dan di bawah kendali Donald Trump sebagai ketua dari Board of Peace. Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang sulit diprediksi, yang sering melanggar hukum internasional dan sering memaksakan kehendaknya pada negara lain, terutama yang lemah, kita harus menghindari resiko pasukan Indonesia terjebak dalam komplikasi yang mungkin timbul dari konflik segitiga Amerika, Israel, Iran yang masih akan terus berkembang. Kita tidak ingin misi perdamaian Indonesia menyimpang dari mandat ISF, meskipun tidak disengajai. Pikirkan dengan matang-matang dan seksama. Validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari Gedung Putih. Demikian saya Dino Patijalal, silahkan dibahas oleh publik dan boleh dikutip oleh media.